Proyek pipanisasi gas bumi Gresik Batam Singapura telah menghabiskan dana sebesar 420 juta dolar Amerika. Total dana tersebut diperoleh dari Asian Development Bank sebesar 88 juta dolar, European Investment Bank 112 juta dolar, dan dana internal perusahaan gas negara sebesar 220 juta dolar. Dalam sambutan pengresmian, Presiden Megawati Soekarno Putri menyatakan bangga atas kemampuan Indonesia membangun proyek besar seperti ini. Namun Megawati berharap kapasitas pipanisasi gas transmisi ASEAN ini bisa lebih optimal menjadi sumber penggerak kegiatan ekonomi lainnya. We should take advantage of the grand project such as this to build and seize the momentum to revive the spirit and sentiment to love and use our own products. We should be able to move our industries forward and maximize their existing capacities. So the more we can promote our professional pipeline builders, including for the works under the sea. Sementara Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong menyatakan prospek Indonesia masih sangat menjanjikan. Goh Chok Tong menjamin perusahaan maupun investor Singapura senantiasa menyambut baik peluang yang ditawarkan Indonesia. Namun Goh Chok Tong berharap kontribusi Singapura itu bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena stabilitas Indonesia sangat penting bagi seluruh kawasan ASEAN. We hope that our investments will have a benefiting effect on the Indonesian economy. For instance, our participation in projects in Indonesia shows Singapore's long-term commitment to Indonesia. It is an expression of our confidence in your future. We believe this will signal to international investors the many opportunities in Indonesia. Kontrak pipanisasi gas Gresik Batam dengan Singapura ini akan berlangsung selama 20 tahun senilai 8 miliar dolar. Ini merupakan kontrak kedua setelah gas Natuna Barat selama 22 tahun senilai 9 miliar dolar Amerika. Pipanisasi gas Gresik Batam ditargetkan akan menghasilkan devisa bagi negara sebesar 700 juta dolar Amerika per tahun dengan volume sekitar 350 juta kaki kubik hingga 600 juta kaki kubik. Namun untuk tahap awal, gas yang dialirkan hanya 350 juta kaki kubik senilai 400 juta dolar Amerika. Dari Panaran Batam, saya Robert Parus bersama juru kamera Noval Hidayat, Metro TV. Pemirsa, inilah terminal transmisi gas bumi Gresik Batam ke Pulau Sakra Singapura yang baru saja diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dan disaksikan oleh Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong. Pipanisasi sepanjang 477 km ini merupakan bagian dari realisasi pipanisasi gas Trans-ASEAN. Menurut Dirjen Migas Iin Arifin, potensi pasar gas Indonesia dengan memanfaatkan pipanisasi Gresik Batam masih sangat besar, baik domestik maupun pasar luar negeri. Di antaranya dengan Thailand, Island Power, dan Keppel dari Singapura yang masing-masing mengorder 100 juta kaki kubik dan Petronas Malaysia sebesar 250 juta kaki kubik. Iin menambahkan, sampai saat ini proses negosiasi pembelian gas melalui jaringan transmisi Gresik Batam sudah memasuki tahap akhir. Misalnya dengan Island Power dan Keppel Singapura tinggal menentukan harga. Sementara Petronas Malaysia sedang dinegosiasi oleh Conoco Indonesia. Mereka ini akan membangun jaringan pipa sepanjang pantainya itu. Jadi keliling tuh dari pantai barat ke pantai timur dia. Dan mungkin dia akan melanjutkan ke Thailand gitu ya. Jadi memang kelihatannya potensi yang jangka panjang akan besar adalah ke Malaysia ya. Sementara Dirut PT Perusahaan Gas Negara atau PGN, WMP Simanjuntak mengatakan, PGN akan mendapatkan revenue sebesar 88 juta dolar Amerika dari kontrak perdana pipanisasi gas Gresik Batam ke Singapura ini. Namun keuntungan ini akan menjadi 3 kali lipat jika pipanisasi gas ini dioptimalkan menjadi 900 juta kaki kubik per hari. Ini baru keuntungan dari penjualan dan membawa gas ini ke Batam maupun ke luar negeri, belum lagi termasuk keuntungan-keuntungan oleh karena penghematan penggunaan gas bumi ini untuk menggantikan bahan bakar minyak dalam bentuk ini solar. Tadi kita sudah sebutkan bahwa untuk Batam sendiri
penghematan akan energi ini akan diperoleh 150 juta dolar per tahun. Selain untuk diekspor, gas bumi Grisik ini juga akan disalurkan melalui jaringan serupa untuk keperluan domestik. Diharapkan pipanisasi ini akan mampu memenuhi kebutuhan gas domestik sebesar 30 juta kiloliter per tahun pada tahun 2010. Robert Parus, Noval Hidayat, Metro TV. Investasi asing di Batam selama semester pertama tahun ini berkurang dibanding 6 bulan pertama tahun lalu. Jumlah permohonan penanaman modal asing atau PMA hanya mencapai 35 PMA senilai 80 juta dolar Amerika. Padahal selama Januari hingga Juni tahun 2002 mencapai 45 hingga 50 PMA. Menurut Kepala Otorita Batam Ismet Abdullah, turunnya investasi PMA di Batam adalah akibat wabah SARS selama April hingga Mei lalu. Lebih dari itu, para investor masih menunggu kepastian pemberlakuan Undang-Undang Free Trade Zone atau Zona Perdagangan Bebas Batam. Ismet membantah kalau turunnya minat investor asing juga akibat konflik kepentingan antara Otorita Batam dan Pemkot Batam. Free Trade Zone tidak lain adalah kiat untuk menarik investasi asing sebanyak-banyaknya. Dan ini sudah dimiliki juga di berbagai kawasan lain di luar negeri seperti di Subic. Di Cina sendiri ada lebih dari 10 kawasan-kawasan khusus. Sementara Menko Perekonomian Dorojatun Kuncoro Jakti mengatakan pihaknya tidak mau terjerumus dalam wacana soal untung rugi Free Trade Zone, namun tetap membicarakan hal itu dengan semua pihak. Menurut Dorojatun, pemerintah saat ini tinggal menunggu inisiatif DPR untuk merampungkan pembahasan Free Trade Zone Batam. Sudah kita bicara wacana-wacana terlalu banyak lah di luar ya. Mari kita sekarang bekerja praktis saja, karena seperti saudara lihat di mana proyek besar yang tidak selesai sekarang ini. Meskipun kadang-kadang waktunya itu ya, ada yang lebih dari 1 tahun. Seperti ini saja, perundingan pipa gas ini kan telah kita mulai pada tahun yang lalu, hampir setahun. Dorojatun mengakui dalam sistem politik terbuka saat ini, pihaknya mau tidak mau harus mendengarkan semua pihak terkait, meskipun seringkali memakan waktu lama. Pemirsa, kawasan Pulau Batam masih menyimpan banyak pesona untuk menarik investasi asing maupun devisa bagi negara. Namun sampai saat ini, prospek tersebut masih tersandung dalam perdebatan mengenai Free Trade Zone atau zona perdagangan bebas. Sebagian besar kalangan pengusaha menginginkan zona perdagangan bebas berlaku menyeluruh untuk Batam. Sementara pemerintah pusat menginginkan supaya pemberlakuan zona perdagangan bebas berlaku secara enklave atau terkotak-kotak. Dari Pulau Batam, saya Robert Parus bersama juru kamera Noval Hidayat, Metro TV. Sekitar 55.000 pengunjung termasuk 6.500 calon pembeli potensial dari berbagai negara membanjiri pameran furniture internasional yang digelar di Singapura. Puluhan perusahaan furniture Indonesia juga turut bersaing dalam pameran ini, khususnya dengan Cina. Pameran yang digelar sejak tanggal 1 hingga 5 Maret 2005 dibuka secara resmi oleh Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Lim Han Kiang. Pemirsa, International Furniture Fair Singapore 2005 adalah pameran furniture terbesar yang pernah digelar di kawasan Asia. Sekitar 30.000 jenis produk furniture dari 475 perusahaan di 34 negara ditampilkan dalam pameran ini. Dan Indonesia menjadi peserta terbesar kedua setelah Cina dengan jumlah peserta pameran 84 perusahaan. Menurut Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan Indonesia Sunoto, furniture Indonesia memang baru menguasai 3% pangsa pasar furniture dunia. Namun furniture Indonesia masih berpeluang besar meningkatkan dominasinya, terutama karena dominasi nilai bahan baku seperti rotan yang masih mencapai 80%. Kita punya daya saing yang lebih karena semua furniture yang kita garap di Indonesia itu mayoritas adalah lokal konten. Artinya sedikit sekali barang-barang import yang kita pergunakan. Ini adalah suatu poin yang perlu kita jaga supaya kita tetap bisa bersaing di
kancah internasional. Pasar furniture Indonesia paling banyak diserap di Eropa, disusul Jepang dan Amerika Serikat. Calon pembeli yang datang dalam pameran di Singapura ini juga masih didominasi 3 kawasan atau negara tersebut. Pemirsa, persaingan produk furniture semakin ketat di pasar internasional. Namun, Asosiasi Industri Permebelan Indonesia atau ASMINDO tetap yakin devisa hasil ekspor produk furniture Indonesia tahun ini akan meningkat 20% dibanding tahun lalu sebesar 1,6 miliar dolar Amerika. Dan pameran produk furniture internasional di Singapura ini menjadi peluang emas yang membuka jalan menuju tercapainya target tersebut. Dari Singapura Expo, saya Robert Parus dan juru kamera Bowo Triwidodo, Metro TV. Para delegasi pemerintah, akademisi, dan para pelaku usaha konstruksi negara kawasan Asia Pasifik akhir pekan lalu menggelar konferensi internasional di Bali untuk menjawab tantangan industri konstruksi ke depan. Konferensi bertajuk Asia Construct 2005 ini diharapkan bisa meningkatkan kerjasama konstruksi yang lebih kompetitif di kawasan Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sekaligus Chairman Asia Construct 2005, Sulistyo Sidarto Mulyo mengatakan, industri konstruksi Indonesia saat ini masih kalah bersaing dengan Jepang, Singapura, Cina, dan Malaysia. Akibatnya kontribusi terhadap perekonomian negara juga sangat rendah, yakni hanya sekitar 2-2,5% dari PDB. Dibanding sebelum krisis tahun 1997 sebesar 5% dari produk domestik bruto. Karena itu Sulistyo berharap pemerintah memberikan peluang yang lebih besar kepada industri konstruksi lokal untuk mengimbangi dominasi perusahaan konstruksi asing saat ini. Selain itu, pemerintah diharapkan memiliki peta pembangunan yang lebih jelas untuk 5 atau 25 tahun ke depan. Dari kemampuan teknologi ya, kita tidak kalah. Kemampuan scale kita tidak kalah. Kita memang kalah dengan perusahaan-perusahaan asing, khususnya dari ketersediaan modal. Mereka mendapatkan dukungan modal yang kuat dengan suku bunga yang rendah. Itu yang menjadi melemahkan kita di dalam kompetisi internasional. Sementara Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto menegaskan, sudah saatnya industri konstruksi lokal bersaing secara terbuka dengan perusahaan konstruksi asing. Meski demikian, pemerintah akan tetap memberikan perhatian khusus kepada industri konstruksi lokal. Namun, tidak bisa diakomodasi secara terang-terangan dalam bentuk peraturan atau undang-undang. Saya kira kita tidak bisa memberikan proteksi terang-terangan. Gitu. Kalau dari segi ini saya secara pribadi pasti senang kalau investor Indonesia, kontraktor Indonesia yang berperan. Tapi kan di dalam suasana yang globalisasi seperti ini tidak boleh pemerintah terang-terangan melakukan proteksi terhadap investor maupun kontraktor Indonesia. Potensi industri konstruksi di Indonesia untuk 5 tahun ke depan sebenarnya masih cukup bagus, dengan rencana proyek konstruksi pemerintah sekitar 1.300 triliun rupiah. Industri konstruksi lokal diharapkan banyak belajar dari perkembangan konstruksi negara lain yang dipresentasikan dalam Asia Construct 2005 ini, baik menyangkut perencanaan, pendanaan, pembangunan, maupun tenaga ahli dan teknologi. Pemirsa, Asia Construct atau Konferensi Konstruksi Negara-Negara Kawasan Asia pertama kali diselenggarakan atas inisiatif pemerintah Jepang tahun 1993. Dan Asia Construct 2005 di Jimbaran, Bali ini merupakan konferensi ke-11 setelah konferensi yang sama tahun lalu di Sri Lanka menyepakati Indonesia sebagai tuan rumah. Forum ini diharapkan bisa meningkatkan kerjasama sekaligus kompetisi industri konstruksi di kawasan Asia dan juga mampu mendukung perekonomian masing-masing negara. Dari Jimbaran, Bali, saya Robert Parus bersama juru kamera Prio Susilo, Metro TV. Kisah penyelamatan PT Kiani Kertas sampai saat ini belum juga rampung. Manajemen masih mengkalkulasi solusi terbaik, meskipun sudah banyak investor asing yang mau membeli perusahaan bubut kertas Indonesia ini dan menanggung beban utangnya hingga 50%. Pemirsa, inilah pabrik pulp PT Kiani Kertas yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik karena tersandung kredit senilai $201 juta
atau setara dengan 1,89 triliun rupiah dengan tingkat kolektibilitas 5. Menurut Direktur Umum sekaligus Corporate Sekretari PT Kiani Kertas, Agus Prayogi, aset kredit Kiani Kertas senilai 201 juta dolar itu seharusnya sudah dapat dikategorikan lancar. Karena selama 5 bulan pasca restrukturisasi dengan Bank Mandiri 27 Desember 2004, pihaknya telah membayar kewajiban bunga. Dengan demikian, Kiani bisa mendapatkan kucuran kredit perbankan. Agus menilai restrukturisasi aset kredit PT Kiani Kertas termasuk yang paling cepat dibanding aset kredit ex-BPPN lainnya. Kebutuhan modal kerja itu merupakan suatu keharusan agar ini produksi tidak berhenti. Karena sekali berhenti Anda bisa tahu stakeholder kita tuh banyak sekali termasuk masyarakat dan pemerintah. Jadi ini harus berjalan. Kalau ini berjalan, value daripada pabrik ini akan tetap terjaga. Kalau value terjaga, maka pabrik itu mau diapain aja bisa. Bank juga akan datang, ya, pembeli juga akan berdatangan. Nah, saya terus terang saja beberapa bulan terakhir ini sangat banyak mengantarkan para calon investor. Ya, tentunya term and kondisinya harus disesuaikan dan kita akan atur sedemikian rupa, termasuk kita negosiasikan dengan perbankan. Di tengah kencangnya terpaan masalah aset kredit di Bank Mandiri, pabrik pulp Kiani tetap beroperasi seperti biasa. Karena PT Nusantara Energi tetap menyuntikkan dana sekitar 5 juta dolar setiap bulan. Di sisi lain, hampir 70% bahan baku berasal dari hutan tanaman industri Kiani sendiri serta sister company-nya. Demikian pula biaya energi sedikit murah karena 2 turbin pabriknya digerakkan oleh tenaga uap yang diperoleh dari hasil pengolahan kulit kayu yang dipakai sebagai bahan baku bubur kertas. Pemirsa, kinerja pabrik pulp PT Kiani Kertas sebenarnya belum maksimal. Produksinya saat ini baru mencapai 300.000 ton per tahun dari kapasitas sebesar 525.000 ton per tahun. Karena itu, manajemen PT Kiani Kertas berkomitmen akan mencari modal kerja dalam 3 bulan ke depan senilai 50 juta dolar Amerika. Dan jika dana tersebut tidak diperoleh, maka manajemen PT Kiani Kertas akan menjual PT Kiani Kertas kepada investor yang berminat. Dari Mangkajang, Kalimantan Timur, saya Robert Parus bersama juru kamera Agustin Loren, Metro TV. Sektor migas hingga kini masih menjadi salah satu andalan utama penerimaan pemerintah karena memberikan kontribusi sekitar 25 hingga 30% terhadap APBN dan investasi asing langsung sekitar 15 hingga 20 miliar dolar Amerika per tahun. Namun SKK Migas masih harus menghadapi banyak tantangan untuk mempertahankan kontribusi tersebut, terutama terkait dengan keamanan kegiatan hulu migas. 3 masalah utama yang diidentifikasi SKK Migas dalam Security Summit di Nusa Dua Bali antara lain illegal drilling, penyelundupan, dan pencurian minyak. Baik melalui saluran pipa maupun dari kapal tanker yang lebih dikenal dengan sebutan kencing di jalan. Karena itu peran TNI dan Polri sangat diperlukan untuk mencegah dan memberantas gangguan seperti itu. Nah, saat ini gangguan keamanan tidak hanya sekedar penyelundupan yang mungkin sudah terlalu klasik, ajarnya BBM kencing di jalan, tapi sudah ditambah dengan illegal drilling, jadi lebih canggih lagi. Jadi mereka membawa rig sendiri masuk pada suatu daerah, kemudian mereka bor dan menghasilkan minyak. Luar biasa. Aneka gangguan dan ancaman kegiatan hulu migas itu juga diakui Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantio. Nurmantio bahkan menyebutkan 70% perang di dunia ini bersumber pada migas. Karena itu TNI menyambut baik MOU pengamanan kegiatan usaha hulu migas dengan SKK Migas. Di dunia ini dapat dikatakan 70% adalah berlatar belakang energi, minyak dan gas. Termasuk lepasnya Timur-Timur pun berlatar belakang dari energi juga. Ada Greater Sunrise di Jawa Timur. Sementara mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga mantan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro merekomendasikan pembentukan forum konsultasi di tingkat pusat maupun daerah
antara pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan hulu migas memerlukan pengamanan strategis dan taktis. Yes, memang ini saya kira perlu kita lakukan. Ya. Mengapa? Pertanyaannya karena kontribusi APBN cukup besar, sekitar 25-30% per tahun. Itu kontribusi dari sektor migas terhadap penerimaan negara. Hingga kini, potensi kerugian akibat gangguan keamanan kegiatan hulu migas, penyelundupan dan pencurian langsung di saluran pipa penyalur mencapai miliaran rupiah. Pengamanan terintegrasi antara kontraktor KKS, SKK Migas, TNI, dan Polri dalam kegiatan hulu migas diharapkan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan dan peningkatan kontribusi sektor migas terhadap APBN. Robert Parus, Alex Tumpal, Berita 1, Denpasar, Bali. Konsep tol laut Presiden Joko Widodo sejatinya berawal dari tol laut di Bali ini, yang merupakan tol laut pertama di Indonesia. Namun Presiden Jokowi lebih memaknai tol laut sebagai konektivitas atau keterhubungan seluruh negeri 1000 pulau ini. Karena itu, pembangunan fisiknya tentu bukan jalan tol laut seperti ini, tetapi pelabuhan dan memperbanyak kapal. Berdasarkan penjabaran program yang dipublikasikan Bappenas, pemerintah akan mengembangkan 24 pelabuhan dalam 5 tahun ke depan dengan nilai investasi sebesar 39,5 triliun rupiah dan pengadaan kapal untuk mendukung poros maritim senilai 53,15 triliun rupiah. Sebagian dari kebutuhan investasi tol laut itu diperoleh dari pengalihan dana subsidi. Sebagian lainnya akan dibangun dalam kerjasama dengan swasta dengan konsep business to business. Menurut Jokowi, gagasan besar itu harus segera direalisasikan dengan biaya yang lebih murah tapi bermanfaat untuk 100 tahun ke depan. Kalau mau membuat pelabuhan, jangan hanya berpikir 10 tahun yang akan datang. Berpikirlah 50-100 tahun yang akan datang. Sehingga waktu saya ketemu gubernur-gubernur juga saya sampaikan, kalau mau membuat pelabuhan, itu gabungin dengan power plant, gabungin dengan industri hasil. Tetapi jangan nyiapin hanya 10 hektar. Siapkanlah 1.500 hektar, siapkanlah 2.000 hektar. Mumpung harganya sekarang masih murah lahan itu. Syukur nggak beli, langsung blok. Bisa kita pakai untuk 100 tahun yang akan datang. Tol laut yang hendak dibangun Jokowi tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan ekonomi maritim domestik, dengan menjadikan laut sebagai basis konektivitas produksi dan pemasaran antara daerah atau pulau, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan mengupayakan keterhubungan dengan jalur sutra abad ke-21 yang dikembangkan Cina melalui Selat Malaka. Robert Parus, Alex Tumpal, Berita 1, Denpasar, Bali.